Hai, apa kabar Privet, Sobat Migran Indonesia? Konnichiwa, o genki desu ka? Ketemu lagi dengan saya Agung Mulyadi Dan saya Gina Agustina. dalam Kali ini sesi Cemia, Cemia, cerita cerita untuk untuk Migran migran Indonesia. Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial dan selalu Benar. spesial ya Bu Gina Selalu ya. dong. Selalu spesial tamu-tamu Iya, kita, betul. Ibu Hemasari Dharma Bumi. Iya. Nah, beliau ini adalah penggiat Pemberdaya pemberdaya pekerja dan juga pekerja migran migran Indonesia. Indonesia. Betul. Nah, untuk lebih lengkapnya ya supaya Ya. lebih clear Betul. dan jelas, lebih baik Ibu Hema memperkenalkan diri secara langsung ya Iya. bagaimana dan Apa? aktivitasnya Iya sehari-hari. betul. Apa aktivitas selama ini? Silakan Selamat Ibu. sore menjelang pagi atau selamat pagi menjelang sore. Selamat tengah malam dan tengah siang ya. Dengan Iya. dia. Teh Gina dan Kang Agung, nama saya Hemasari Dharma Bumi. Saya adalah seorang pengacara aslinya. Selama berpuluh-puluh tahun, sekitar 28 tahun saya pengacara buruh dikenalnya ya. Oke. Dulu kerja pernah di LBH Bandung. Kemudian saya pindah ke sebuah organisasi internasional sehingga selama 17 tahun saya bekerja di kantor yang berbasis di Geneva, Switzerland. Oke. Oh. Jadi termasuk PMI juga. Wah. PMI. Nah, ini Mantap, menarik nih karena Bu Hema pernah bekerja di kantor luar negeri di Betul. Jenewa. Ya. Ya. Nah, ini nih mungkin yang untuk Sobat Migran Indonesia perlu tahu juga Iya. ya nih ada Apa namanya, saja sih apa saja pengalaman sih, Ibu selama pengalaman bekerja Ibu di sana? Iya. kemudian juga peran Ibu di sana atau Betul. tugas utamanya apa sih? Iya. Iya. Nah, Jab- Saya Jabatannya memang apa? kebetulan bekerja di sebuah organisasi perburuhan ya. Ya. Sebuah organisasi perburuhan dunia dan kemudian juga sempat bekerja di sebuah serikat pekerja internasional. Wah. Serikat Oke. pekerja internasional di bidang pangan ya. bidang pangan. Dan tugas saya salah satunya itu adalah melakukan pelatihan dan pendidikan untuk khususnya negara-negara atau pekerja-pekerja di negara-negara 19 negara Asia Pasifik. 19 negara Asia Pasifik. Jadi Termasuk saya Indonesia berarti. termasuk Ya? Indonesia, Termasuk Indonesia, Malaysia, Jepang, Fiji, New Zealand, Iya. Singapura dan lain sebagainya ya, Malaysia, Thailand dan lain sebagainya. Jadi sekitar 19 negara saya bertugas waktu itu, sehingga ketika saya melakukan tugas-tugas di kantor saya itu salah satu yang penting untuk dilakukan itu adalah mengorganisasi pekerja migran. Iya. Pekerja migran. Nah, karena saya datang dari Indonesia, pekerja migran yang tentu saja yang menjadi konsentrasi tenaga pekerja migran Indonesia. Sempat membentuk apa yang namanya Indonesian Migrant Service Center di Johor Bahru di Malaysia ya selama beberapa tahun ya. Nah, kerjaannya itu adalah untuk melayani semua persoalan-persoalan yang ada pada pekerja migran kita yang bekerja di perkebunan-perkebunan kelapa sawit Oh, jadi khusus di perkebunan Malaysia ya. ya, baik di Semenanjung maupun di Sarawak, Sabah ya. Khusus perkebunan kelapa sawit, tapi juga ya menangani juga teman-teman yang bekerja di rumah tangga dan lain Di sebagainya. sektor lainnya. Nah, kenapa sih seneng banget gitu ya Iya, Bu. bikin pelayanan-pelayanan buat Nah, pekerja itu. migran ya? Karena pada tahun 1994 kebetulan saya itu menjadi pengurus pusat dari Perserikatan Solidaritas Perempuan. Dulu itu belum pernah ada organisasi yang mengorganisir pekerja migran. Oh. Oke, Nah, tahun 94 itu tahun ya. 94. Kebetulan waktu itu ada sebuah konferensi di Filipina di mana saya ikut gitu. Kemudian ketika pulang saya harus ke Hong Kong dulu. Di Hong Kong di Victoria Park itu saya ketemu banyak sekali Iya. dengan orang-orang Indonesia dengan berbagai macam kisahnya. Iya. Nah, dari Hong Kong terus saya pulang dulu, nggak langsung pulang ke Malaysia dulu. Iya. Di Malaysia saya kemudian ketemu dengan beberapa pekerja migran yang waktu itu sedang disekap lah di sebuah apartemen. Oh, Jadi kisahnya dari situ tuh Pak bisa Agung dari tuh. situ. Nah, setelah saya pulang, saya ada kongres solidaritas perempuan. Saya bilang waktu itu bahwa mungkin yang paling baik buat kita itu adalah menangani dan membantu serta mengadvokasi saudara-saudara perempuan kita yang tinggal di tempat-tempat yang jauh untuk bekerja, Iya. yaitu pekerja migran, dulu namanya TKW ya. Ya. Nah, sejak saat itu Solidaritas Perempuan, Perserikatan Solidaritas Perempuan menjadi organisasi pertama, LSM pertama yang mengorganisir pekerja migran.
sekarang sudah tersebar ya aktivis-aktivisnya, ada Pak Wahyu Susilo, ada Anies Hidayat gitu ya. Semuanya bersebar di mana-mana, tetapi kita mau cukup bangga Perserikatan Solidaritas Perempuan karena itu menjadi momentum pertama buruh migran, pekerja migran kita diorganisir kira-kira Iya. gitu. Suka dukanya banyak jadi pekerja migran ya. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak itu sekarang menjadi pekerja migran, maka salah satu kuncinya itu adalah harus membangun komunitas Indonesia yang ada di negara tempat kita bekerja. Ya. Seperti saya dulu juga, walaupun susah ya di Switzerland itu karena jarang ada pekerja migran Indonesia di Switzerland. Kalaupun ada biasanya diplomat kan di Iya, PBB Betul, gitu. itu udah utusan negara Bu, yang Meskipun khusus. demikian, tapi saya mah tetap aja bikin arisan. Ya, kita undang orang-orang itu lewat KBRI maupun individu untuk berarisan, ketemu, ini pikiran gitu ya. Tukar pikiran. Tukar pikiran, gampang kok. Sediakan rendang aja, sediakan apa. Kangen Yang sama langka di masakan sana ya, Bu. Indonesia, iya kangen sama masakan Indonesia. Yuk orang ke sana kita makan makanan Indonesia. Ngaliwet kalau di sini mah ya, Kak, ya. Hollywood gitu ya. Nah itu adalah satu media komunikasi ya, atau forum-forum komunikasi itu kita memang bangun di berbagai negara ya, tempat para pekerja Indonesia banyak berada. Kayak membangun forum komunikasi di Hong Kong, di Saudi Arabia, di apa. Walaupun sekarang komunikasinya mungkin bisa tidak offline ya. Betul. Kan sekarang Banyak media banyak sekarang, Bu, media ya, betul. gitu ya, banyak aplikasi, banyak ini yang bisa kita pergunakan untuk menjalin komunikasi. Komunikasi itu menjadi sangat vital. Karena kalau di negara orang, kita sama siapa Pak Kumaha lah istilahnya gitu Ya, betul. Bahasa Sundanya Pak Kumaha itu sama siapa. Yang paling penting itu adalah Pak Kumaha sama orang senegara. Sehingga saluran komunikasi ke dalam negeri, ke Indonesia ya, ke kampung halaman masih tetap bisa terjaga. Ya. Kayak di Saudi Arabia, dari 20 orang pekerja migran kita yang di sana yang kebanyakan ibu-ibu, ada 1-2 yang kebetulan bekerjanya itu di majikan yang bager gitu. Iya. Ya, majikan bager tuh apa? Majikan yang tidak merampas paspor kita. Iya. Majikan yang memperbolehkan kita pegang handphone. Itu bager kalau di Saudi itu ya. Kalau di Hong Kong mah handphone ada 10 satu orang. Waduh. Artinya di Hong Kong nggak ada persoalan ya dengan komunikasi karena Agak di lebih Hong mudah Kong itu mungkin, ya di Hong Kong itu orang boleh cuti 2 hari dalam seminggu. Ya. Tapi kalau di Taiwan 1 hari dalam seminggu boleh cuti. Tapi kalau di Saudi itu hampir nyaris sulit untuk keluar rumah. Jangankan cuti ya, jangankan libur gitu, tapi keluar rumah aja susah. Nah, tetapi kalau ada komunikasi itu, bagaimanapun juga itu ada 1-2 orang teman kita yang biasanya bekerja di rumah-rumah yang baik gitu, sehingga bisa mengkomunikasikan persoalan. Kalau dia tahu kita punya persoalan, dia bisa komunikasikan itu ke. Nah sekarang perkembangan Saudi itu boleh ke pasar ya. Masih boleh keluar. Sekarang udah boleh ke pasar Sekarang boleh. gitu ya. Jadi ada momen-momen tertentu teman-teman mungkin bisa. Nah kita akan terus-menerus mengkampanyekan agar pemerintah Arab Saudi bisa mendesak semua majikan di mana tempat kita orang kita bekerja itu untuk membuka channel komunikasi Iya. dengan keluarganya maupun dengan sesama orang Indonesia yang ada di Saudi Arabia gitu. Kira-kira gitu. Nah, yang kalau kisah sedih pekerja perempuan yang saya alami yaitu ya di Saudi mungkin ya. Tetapi kalau yang pekerja laki-laki juga banyak kisah Ibu sedihnya. tangani juga yang laki-laki. Tangani Walaupun waktu kita asosiasinya pekerja perempuan ya Bu ya. LSM tadi. ya itu solidaritas perempuan Solidaritas ya. perempuan. Tapi setelah itu kan saya bekerja untuk ini, untuk apa? Untuk organisasi internasional. Oke. Di organisasi internasional itu pengalaman saya ngurus migran tuh banyak. Ya. Bukan cuma migran Pekerja Indonesia ya. Indonesia. Ketika di Thailand kita punya kantor, kita mengurus migran dari Laos, Vietnam, Birma ya, Kamboja gitu ya. Ya, ya. Pekerja-pekerja yang di Asia Mekong Pasifik River gitu. itu, Mekong River itu kan Oh, itu ada satu Mekong. sungai di mana pinggir-pinggirnya itu Ya. negara-negara ASEAN tuh. Betul. Ada Laos itu ada bekerja di Thailand. Banyak yang bekerja dan mereka biasanya bekerja di pabrik pemotongan ayam. Oh, oke. Ya kena avian flu lah waktu itu dan lain sebagainya. Kemudian waktu di Afrika Selatan ngurus pekerja migran yang dari negara-negara Afrika Tengah Afrika gitu. Tengah. Kemudian ketika di organisasi saya juga mengalami ketika di New York saja atau Las Vegas kita harus mengurus pekerja-pekerja migran yang datang dari Meksiko, dari Costa Rica dan dari mana-mana gitu ya. Wah, Jadi luar itu biasa. itu yang pengalaman-pengalaman bagaimana pekerja migran itu
menjadi penting, dan dalam era globalisasi tidak usah khawatir kalau kita bekerja keluar gitu ya. Ya. Dalam Quran juga ada itu ya, kalau tidak salah ya, suratnya yang ketika kamu sudah menyelesaikan sholat, sok bepergianlah, berpencarlah di muka Bertebaran bumi di ini, muka bumi ya, Bu. bertebaranlah di muka bumi ini Ya. untuk mencari karuniaku. Ya, ya. Begitu ya kata Allah ya. Artinya apa? Artinya bumi ini menjadi pembatas kita mencari kerja. Jadi jangan sampai bapak dan ibu di rumah ya, yang anak-anaknya sudah mulai harus bekerja kemudian masih punya persoalan, loh engke kumaha pun anak, engke gimana apa segala macam ya, jangan ya. Karena bagaimanapun juga tidak semua kisah adalah menyedihkan ketika Betul. kita Ya. bekerja di Garut sama bekerja di Korea gitu. Boleh jadi sama saja ya Iya. persoalan-persoalan yang dihadapinya, karena tetap jauh atau berjarak dari rumah. Oke. Ya. Ini ada yang menarik nih Bu Hema tadi terkait dengan mengurus migran internasional ya, berarti nggak dibatasi Indonesia Nggak, aja ya, Bu betul. Gina ya. Ya. Nah ini kan tentunya melihat sisi lain dari permasalahan. Tadi Ya. selain permasalahan juga ada sisi positifnya ya. Iya. Nah kira-kira pekerja migran yang sukses yang Ibu lihat, tentunya kan itu juga ditangani juga Bu ya, yang sukses-sukses tuh seperti apa sih Ya. yang disebut sukses di sana, dan kira-kira apakah itu juga menjadi perhatian khusus gitu ya untuk organisasi yang Ibu geluti saat itu terkait dengan pekerja migran yang sukses. Nah, sukses itu ya. apakah itu juga dihimpun untuk sharing bagaimana atau Hanya seperti mengurusi apa? kasus-kasusnya saja. Pekerja migran yang sukses dengan pekerja migran yang bermasalah dalam tanda kutip Ya. ya, itu sama banyaknya. Sama banyaknya. Sama banyaknya. Ya. Artinya dia hanya mungkin ya 5% lah gitu ya, kurang dari 5% dari total pekerja. Yang lainnya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Ya, jumlah Sama kebanyakan aja ya. pekerja migran yang mayoritas itu yang biasa-biasa aja. Oke. Yang datang ke sana bekerja biasa Lurus-lurus terus aja. pulang, lempeng-lempeng lah ya, Ya. tidak ada. Yang sukses ada, tapi sedikit. Yang Itu pun dihimpun juga ya oleh Ibu. ya, ya Semua, Bu, pasti ya. ya, Komunikasi dibangun juga. semua komunikasi dibangun. Jadi sukses apa tidaknya kita bekerja di luar negeri itu tergantung dari tentu saja orientasi kita ya. Ya. Kita pergi ke luar negeri itu untuk apa? Ya. Ya. Ya, banyaknya kalau di sini itu yang agak sulit itu kalau di masyarakat bawah ada yang terlilit utang, ada yang diutangin oleh calo dan harus dikembalikan dan lain sebagainya ya. Ya. Nah, itu yang berangkat itu dengan berbagai beban. Beban. Betul. Nah, oleh karenanya kalau menurut pendapat saya nih ya, Pak Agung, sekarang itu kita di Jawa Barat ini harus sudah mulai berpikir untuk memberangkatkan young talent. Ya. Young talent itu adalah remaja-remaja di bawah usia 25 tahun dan mungkin di atas usia 20 tahun ya. Oke. Young talent ini penting Usia untuk produktif. berangkat. Usia produktif Yang memiliki muda, skill mungkin. dan memiliki skill. Ya. Ya, yang Oke. punya talent gitu. Banyak anak muda memiliki talent di Indonesia, banyak. Oke. Banyak. Dapat dari sekolah maupun tidak dapat dari sekolah ya. Skill itu banyak. Banyak. Nah, oleh karena itu memang pemerintah Provinsi Jawa Barat harus sudah mulai berpikir untuk melakukan sertifikasi Ya. terhadap semua kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak muda. Nah, kalau menurut saya mah ya, tidak ada yang lebih tepat kecuali yang berangkat itu anak muda. Karena waktu saya juga berangkat, saya juga masih muda waktu itu. Gitu ya. Usia Jangan berapa? berangkat udah tua. Oh, masih muda harus udah mulai berangkat itu ya. Harus muda. Karena apa? Itu bagian daripada sekolah kehidupan. Betul Ya. sekali. Kalau masih muda, Luar biasa. kita tuh masih nggak ada anak ya, Ya. nggak ada incu gitu kan. Jadi masih muda berangkat dengan membuka pikiran kita seluas-luasnya untuk belajar. Oke. Belajar kehidupan orang lain, belajar bahasa, belajar bagaimana di Jepang misalnya orang-orang tuh punya etos kerjanya kayak gimana, belajar teknologinya, belajar kehidupan lah. Itu masih memungkinkan. Nah, karena itu ke depan kalau menurut saya yang harus dituju itu berangkatlah anak-anak muda Jawa Barat ke luar, ke di mana Allah menciptakan dunia ini kan. Ya. Ke tempat-tempat di muka bumi ini yang tersebar di mana-mana. Harus berangkat, punya keberanian. Negara harus ada untuk melindungi, Betul. untuk mengurus, mendampingi, melindungi, memfasilitasi Oke. keberangkatan. Jadi ini yang menarik, Sobat Migran, ini ada kata kunci nih yang muncul yang perlu kita garis bawahi, dan mungkin pemerintah juga sudah bergerak sini ya beberapa waktu yang lalu terkait dengan posisi pekerja migran Indonesia yang tadi disebutkan posisi
yang memberdayakan keterampilan. Ya, yang Jadi, skillful ya, Pak. Skillful, Ya. ya. Betul. Atau kalau ada istilah sekarang apa? Spesifik, Kompeten. skill, Workers, worker, Oke. SSW. SSW, Bisa itu Maya. Jepangnya. Ya, udah Ya, skillnya Jepang, udah muncul ya. Jepang. Jadi ini sebetulnya peluang untuk sobat migran nih, di mana Iya. sekarang kita udah mau melewati masa pandemi ini yang 2 tahun kemarin kita Ya. terpuruk ya. Betul. Para generasi muda yang lulus sekolah tahun 2019, 2020. Nah, ini Agak-agak peluang kerja terhambat di luar ya. negeri kan sudah Ya. mulai terbuka dan Betul. memang sudah dibuka beberapa negara. Nah, ini perlu dimanfaatkan. Betul. Karena ini usia muda, skill yang dimiliki untuk dikembangkan dan nanti kembali ke Indonesia dengan skill yang plus. Ya. Pengalaman di luar negeri gitu kurang lebih ya. Nah, ini juga mungkin menarik Bu Hema, dari tahun 94 Ibu Berkecimpung. Ya. Di dunia berkecimpung terkait dengan permigranan. permigranan ya, migran ya, Migran, pekerja ya. migran. Itu kira-kira kalau Ibu boleh lihat bandingkan kondisi Ya. dulu dengan sekarang itu seperti apa? Kalau dulu mah ya seperti kayak gini, seperti migran-migran Cina yang dieksploitasi di kereta api, industri kereta api Amerika Serikat ya. Oh, film koboi dulu Bu. Oh, iya. Ah, oke. Jadi teriaknya tuh ke rumput. Ya dulu itu. Kenapa tuh, Bu? Artinya kalau zaman dulu itu, Gak kalau ada saya tempat ketika mengadu. mengorganisir ya, Ya. handphone tidak ada, Ya, email tidak ada, gak ada tempat mengadu ya, Bu. handphone juga Susah. nggak ada ya. Susah aja Tahun-tahun komunikasi dulu itu ya, ya. 90 awal itu belum ada Ya. handphone, 90 akhir baru ada handphone. Artinya apa? Artinya pekerja migran kita itu ketika dia punya persoalan udah kayak kelelep hilang di Telan bumi. telan bumi. Oke. Ya, kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang sebetulnya ini aja zaman teknologi dan zaman keterbukaan ya. Betul. Keterbukaan teknologi, orang mecahin piring di sini kedengeran di Amerika atau di Afrika gitu ya, dalam waktu Iya, yang iya. sangat Sambil live. singkat Iya. sambil live gitu. Artinya sudah tidak boleh ada persoalan, kalau ada perbandingannya beda jauh gitu. Iya. Kalau sekarang tuh orang bisa teriak gitu ya, kalau Ya. zaman dulu bisa dibayangkan kalau masuk ke dalam sebuah tempat kerja rumah tangga di Saudi Arabia atau di Kuwait gitu ya, Ya. atau di negara-negara Asia, negara-negara Timur Tengah yang lain, sudah kalau punya persoalan tuh ya entah diperkosa entah apa, udah mendem aja gitu. Makanya kalau kita lihat-lihat banyak kasus-kasus hilang kontak itu berasalnya udah puluhan tahun yang lalu gitu. Iya. Jarang sebetulnya sekarang kita kasus mengalami baru. kasus hilang kontak Oh. gitu, karena media komunikasinya sudah Sudah banyak. jauh. Nah, oleh karena itu pekerja migran sebelum berangkat, kalau menurut pendapat saya Maya, belajar dulu teknologi komunikasi. Iya. Oke. Belajar dulu lah, mau berangkat WA aja nggak bisa gitu kan, mau berangkat buka aplikasi HP nggak bisa. Belajar, karena itu adalah saluran-saluran ketika kita mau minta pertolongan pertama Iya. ya gitu. Harus melek teknologi Harus sekarang melek semuanya teknologi, ya, Bu ya. semuanya nggak di kampung nggak di kota, harus melek teknologi, karena desa-desa kita juga udah banyak desa-desa digitalisasi ya. Iya. Jadi artinya sudah tidak ada alasan lagi buat kita untuk tidak melek teknologi. Ya. Gitu. Udah kebutuhan. Kalau juga dulu sama sekarang. sekarang mah jauh lah gitu ya. Ya, itu berarti kalau dari sisi segmen kesempatan kerjanya gimana Bu dulu dibanding sekarang Bu? Apakah kan dulu mungkin yang Sektor-sektor mana saja sektor, mungkin yang yang Ya. dibutuhkan skill ya. ya Kalau apakah sekarang masih sama atau sekarang sudah bergeser ke sektor-sektor yang membutuhkan skill atau istilahnya middle to up ya? Sekarang gini ya, Indonesia sekarang secara negara sudah masuk G20. G20 ya. Bahkan Presiden Jokowi itu presidensial G20 ya. Itu artinya negara kita itu secara ekonomi ya, income per kapitanya dan lain sebagainya, itu sudah masuk ke negara-negara maju ya. Berkembangnya itu berkembang di atas gitu, jadi sudah maju lah, berkembang new mendekati industrialized country kita itu ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya tenaga kerja kita yang berangkat di luar itu juga harus ngikutin perkembangan negara kita. Kalau menurut pendapat saya, kita harus bertransformasi ya. Ibu-ibu, bukan mengecilkan artinya ibu-ibu, tetapi kalau kita bekerja sebagai pembantu rumah tangga lagi tanpa ada sertifikasi kekhususan yang lain, skill yang lain ya, kok kayaknya ketinggalan zaman gitu. Sekarang di Saudi Arabia sudah banyak negara-negara Asia Selatan ya yang bekerja ya, India gitu-gitu ya, sudah banyak yang bekerja masuk sana. Dan oleh karena itu kita harus upgrade.
kita jangan ketinggalan. Kita harus mengupgrade diri kita untuk apa? Untuk kita bisa bekerja tidak sebagai general workers di Iya. rumah gitu ya, yang mengerjakan apa saja, tapi spesifik Spesifik, tentang keahlian tertentu. Yang paling banyak sekarang yang sebetulnya terbuka sangat luas itu adalah caregiver misalnya. Betul Bu, Ya, caregiver caregiver. banyak, ya. Karena apa? Karena tingkat kemungkinan hidup manusia itu kan, kesempatan hidup manusia semakin tinggi. Semakin tinggi. Semakin banyak jompo yang harus diurus. Ya. Iya. Jerman, Jepang, dan Korea Selatan dan beberapa negara lain, Indonesia sudah punya MOU. Jerman membutuhkan tenaga yang skilled ya, pekerja skilled itu 37.000 setahun. Wah. Kenapa kita tidak menguasai Jerman aja? Jawa Barat menguasai Jerman gitu ya. Nah, apakah itu memungkinkan? Sangat memungkinkan ya. Jerman itu sudah berpikir bahwa penduduk Jawa Barat ini yang paling pas untuk kebutuhan di Jerman. Ya. Oleh karena itu nanti pemerintah Jerman akan mengembangkan pelatihan-pelatihan bahasa Jerman di Bandung. Oke, Jadi nanti pusatnya tuh di Bandung. Nah, anak-anak muda nih yang sekarang masih SMK deh, jangan ketinggalan. Belajarlah bahasa Jerman, berangkatlah ke Jerman. Oke, nah ini Cemia juga pengen belajar bahasa Iya, Jerman. Bu. Ya, Bukan, iya. instruktur Jangan bahasa cuma Jerman nih. ihli pejuang aja yang taunya ya. Jadi nanti kalau ditanya dari mana, Jerman teh bener Jerman, bukan Ya, Jenderal bukan Sudirman. Atau jajaran Kaulman ya. Iya benar. Ya betul. Jadi kalau menurut pendapat saya sekarang itu dunia sedang membuka seluas-luasnya karena apa? Di beberapa negara yang maju itu sekarang penduduknya itu piramida penduduk tua. Oke. Tapi kalau di Indonesia sekarang Terbalik itu itu. lagi ada bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi itu di tahun-tahun sekarang nih udah mulai ya, tahun lalu sekarang dan beberapa 6 tahun, 7 tahun ke depan. Itu usia produktif mudanya itu sangat banyak, Tinggi. Ya. tinggi. Jadi nanti usia tuanya sedikit, usia anak kecil sedikit, tapi usia yang mudanya itu gemuk. Nah, itulah karenanya saya mengajak para kaum muda Jajaka, Wanoja, Jawa Barat ya, Iya. Ujang Nyai, Mojang Jajaka. Mojang Jajaka, Ujang Nyai semua bersiaplah untuk menuju ke era ini. Era di mana anak angkatan kerja kita muda itu banyak. Mungkin kesempatan lowongan kerja di Jawa Barat juga tidak terlalu cepat ya Terbatas tumbuhnya, juga, ya. terbatas. Ya. Dan oleh itu kita mengejar kita melaksanakan perintah Allah, ibadah itu ya, mencari nafkah di muka bumi ini. Sugan sampai Antartika gitu ya, untuk berlaras itu berarti. Tapi berangkatlah ke tempat-tempat yang jauh. Ini kayak saya pribadi ya, saya pribadi. Saya mungkin ya tidak akan sepede ini kalau saya tidak pernah tinggal di luar negeri selama 17 tahun. Iya Bu ya. Iya. Gitu ya. Pengalamannya, Bu. Pengalaman, kepedean itu sangat bermanfaat. Pengalaman hidup kita kemudian bisa diceritakan, bagaimana kita ke anak cucu juga bisa Iya. diceritakan kan, itu pengalaman yang luar biasa. Membangun soft Jadi sekarang skill mah ya, Bu. ini saya tuh tantangan saya itu adalah mana nih anak muda Jawa Barat yang mau segera bergabung untuk menjadi Sunda mendunia teh. Wah, Ya kan? mantap, Orang mantap. Sunda Sunda mendunia. mendunia. Iya, Sunda Bukan mendunia. Sunda Empire ya. Bukan Sunda Sunda Empire Empire. aja, jadi Sunda yang mendunia. Sunda mendunia gitu ya. Iya. Jangan sampai salah nih, Sunda mendunia. Iya, karena apa? Bukan Sunda Empire. Ini Kang Agung, Ya. ya ibu bapak sekalian, bisa percaya bisa tidak. Tapi kalau orang Sunda seperti saya misalnya, ketika saya bekerja di dunia internasional, teman-teman kerja saya orang bule semua, kita superior. Oh iya, kenapa tuh Bu? Kita superior. Nggak tahu Kenapa tuh? Untuk atunya kita itu kelihatan bisa lebih cerdas, bisa lebih agile, bisa lebih dinamis gitu ya, bergaul lebih enak gitu dan lain sebagainya. Sebagai orang Sunda, makanya kita bangga ya. Alhamdulillah. Ya, kita itu harus ya betul. Kita itu harus sekarang tuh dengan kurangnya cuma satu aja, satu kepercayaan diri yang Iya. kurang. Ya. Yang kedua Kemauan. orang tua susah melepas. Nah, Nah, buat orang tua coba ya Luas. lepaskan gitu ya. Karena dunia ini bukan cuma dikira condong gitu. Iya. Ya, kalau kurang bergaul itu ya kurang oke lah zaman sekarang lah ya, betul nggak? Betul. iya betul sekali. Jadi ini menarik ya perbincangan kali ini, Sangat menarik dan membuka inspiratif wawasan banget. internasional khusus untuk Cemia nih. Cemia Iya. harus belajar bahasa Jerman dari kata kuncinya. Orang Insya Sunda Allah. ngomong Jerman gitu. Ya, betul. Kedah harus jantan orang Sundanya Bu. Mohon. Nah, ini mungkin Bu, tadi banyak yang menarik nih Bu Hema, tadi yang di sharing ya untuk pekerja migran Indonesia terkait dengan bagaimana kita harus membuka diri, memanfaatkan kesempatan, Betul. meningkatkan skill, Melek dan teknologi, sebetulnya ini jangan juga lupa. sangat sejalan Bu dengan kebijakan beberapa pemerintah daerah ya, pemerintah Iya. daerah yang sudah mulai membatasi pekerja informal ke Iya. luar negeri, yang mana yang boleh diberangkatkan harus sudah punya skill.
terkait itu caregiver atau skill-skill lainnya ya, pengelasan di bidang teknik untuk fabrikasi, malah pertanian sekarang ke sana. Nah, ini yang perlu kita manfaatkan seoptimal mungkin, dan tadi pengalaman Bu Hema yang sudah di-sharing bisa menjadi wawasan tambahan untuk kita semua. Betul. Nah, terakhir mungkin Bu sebagai penutup, kira-kira untuk CPM ini Bu, untuk calon pekerja migran Indonesia, karena yang sudah mendaftar, yang belum berangkat dan akan berangkat cukup banyak nih, kira-kira saran Ibu atau pesan-pesan untuk wejangan mereka, atau wejangan, nasihat. kira-kira apa? Nomor satu ya, anak muda di Jawa Barat ya. Saya ngomong Jawa Barat karena orang Sundanya. Betul. Biarin disebut primordial juga. Jawa Barat. Yang nomor satu adalah tolong belajarlah bahasa. Belajar bahasa. Betul. Anak muda sekarang belajar bahasa itu aneh. Nggak perlu kursus. Ya. Lewat YouTube, lewat YouTube, lewat media website, sosial, ya. medsos, apa segala macam. Anak saya bisa bahasa Jepang. Wah. Bisa bahasa Korea. Jadi anak muda sekarang itu ya, penerimaannya terhadap kemajuan teknologi gitu itu sangat Cepat ya, cepat Bu. ya. Dan oleh karena itu tolong ya, daripada main game, anak muda di Jawa Barat mulai sekarang harus belajar bahasa. Ya, belajar bahasa internasional. Ya. Bahasa Inggris setidak-tidaknya harus bisa. Iya. Karena apa? Karena satu-satunya kekurangan pekerja migran Indonesia melawan Filipina itu karena kemampuan bahasa Inggris mereka yang lebih mumpuni daripada kemampuan bahasa Inggris kita. Jadi nomor satu CPMI belajar bahasa. Bahasa. Nomor satu itu aja. Kan Di luar itu mah ya, Nomor bisa duanya apa, Bu? dipelajarin. Nomor 2-nya. Skillnya. nomor duanya itu skillnya ya. Skillnya. Tapi di luar itu mah itu bukan individu, itu harus sistem yang berjalan. Dipelajari juga kan. Pemerintah harus mulai memberikan fasilitas buat anak-anak muda Jawa Barat untuk mensertifikasi kemampuannya. Certified skill. Karena skill sekarang itu gini, ketika kita menjalang perdagangan bebas ini ya, ada AFTA, ada CAFTA, ada NAFTA, segala macam lah AFTA itu. Nah, satu-satunya yang menjadi kesulitan buat kita itu adalah apabila kita punya skill tapi uncertified. Iya. Jadi nggak ada pengakuan ya, Bu Nggak ya. ada pengakuan. Ya. Jadi certified itu penting. Penting banget. Sertifikasi itu menjadi penting, dan saya dengar-dengar nih teman-teman Cemia ini. Saya dengar-dengar pemerintah Provinsi Jawa Barat sebentar lagi akan membuat satu program sertifikasi Wah. untuk orang talent-talent yang punya skill. Jadi nanti kalau untuk pekerja migran atau untuk umum ini? untuk umum ya tentu saja kita juga Khususkan khusus pekerja migran, karena kalau masih calon pekerja migran untuk siapa saja ya. Ya. Nanti tapi kalau udah pegang sertifikat apa gitu ya, tentu saja kita bisa langsung menempatkan diri kita di luar negeri untuk bekerja sebagai pekerja migran. Ya, jadi cuman itu saja mungkin ya pesan-pesan buat sahabat-sahabat Cemia yang ada di Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi warga Jawa Barat, orang Sunda harus pede belajar bahasa nih kata Bu Hema. Karena pengalaman Bu Hema yang sudah 17 tahun tadi Bu ya, di luar negeri itu poin yang sangat penting adalah bahasa. Modal utama. Karena Modal gimana utama. kita mau komunikasi kalau nggak paham bahasanya ya, Bu? Bahasanya. Nanti akan Betul. terhambat juga Betul. apa yang mau kita sampaikan nggak Betul. tersampaikan. Jadi bahasa itu bukan berarti saya harus masuk kuliah jurusan bahasa, bukan ya? Iya, bukan dong. Bukan ya? Bukan. Iya. Anda punya skill apapun, Anda sekolah di bidang apapun, entah IT, entah keperawatan, entah apa. Satu syarat yang paling penting untuk kita adalah bahasa. Bahasa Ya. untuk berkomunikasi Mohon, gitu. ya. Oke. Sesuai dengan ajaran sesepuh kita, ya. Ya. Bahasa moal meuli. Moal meuli, Ya. betul. Ya. Artinya ketika kita menyimpan kemampuan berbahasa kita, ya, tidak akan sulit buat kita untuk mengembangkan diri kita Mengembangkan diri. di Bah- dalam ya. maupun di luar negeri. Betul. Bahasa moal meuli, ilmu moal berat mamawa gitu ya, Bu. Iya. Oke, Cemia itu. Oke, sobat Migran Indonesia, tidak terasa nih perbincangan kita udah cukup seru sekali, Ibu. banyak yang bisa kita ambil manfaatnya, kita Ya. bisa menjadi pengalaman ya, walaupun kita mungkin belum 17 tahun di luar negeri, tapi pengalaman ini cukup Ya. berharga dari Bu Hema yang sudah sharing kepada teman-teman kita semua ya. Ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman bisa mengikuti semua rangkaian program channel Cemia, dan jangan lupa di Di subscribe, comment, like, dan jangan lupa share. share Dan dan listen ya di listen Spotify. on Spotify, di Cemia Podcast. Nah, juga di YouTube kita, BLKPMI Disnaker Jabar. Dan juga IG kita ada, Pak. Oke. BLKPMI Disnaker Trans Jabar. Jangan lupa ya, Sobat Oke. Migran semua. Silakan nanti di-download, bisa diulang, di-share kepada teman-temannya, semua terkait dengan pekerja migran Indonesia. Ya. Insya Allah nanti di program Cemia akan kita bahas, dan kita akan Ya. undang semua Narasumber narasumber yang yang lain kompeten ya, tentu yang kompeten saja. dan yang sangat spesial seperti yang Ya. hari ini.
Pokoknya sahabat-sahabat ya Cemia ya, Ya. di mana-mana jangan takut, Ya. jangan ragu, karena Allah memberikan rezeki, memberikan kita kehidupan dimanapun ya di dunia ini ya. Jadi Betul. jangan ragu untuk asuk-asukan untuk ngampulang di negara-negara yang jauh. Jangan ragu dan tetap berani, tetap semangat sebagai orang Sunda. Betul. Sampai ketemu lagi di program Semia yang akan datang. Sampai jumpa. BLKPMI Bermanfaat untuk bagi semua. semua.